Di video sebelum-sebelumnya kita sudah membahas posisi, jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, percepatan, dan gerak lurus beraturan. Semua sudah kita bahas mulai dari definisi, kemudian juga rumus, dan kemudian contoh soal. Maka pada pembahasan ini kita lanjutkan, sekarang kita akan membahas untuk gerak lurus berubah beraturan. Kemudian yang berikutnya, sekarang kita akan masuk ke contoh. Hartono mengendarai mobil A bergerak dengan kecepatan 25 meter per second. Baik, jadi di sini untuk yang pertama, diketahui kecepatan awal atau V0 ini adalah 25 meter per second. Karena mengejar waktu, ia menambah kecepatannya selama 10 second. Baik, jadi di sini menambah kecepatannya selama 10 second, maka di sini waktu ini adalah T sama dengan 10 second. Kemudian sehingga terjadi percepatan 2 meter per second kuadrat. Percepatannya 2 meter per second kuadrat. Untuk yang ditanyakan, hitunglah kecepatan akhir mobil dan jarak yang ditempuh mobil. Baik, jadi di sini untuk pertama-tama yang akan kita gunakan untuk mencari kecepatan akhir dan jarak yang ditempuh mobil, ini adalah rumus-rumus tadi. Untuk yang pertama, karena di sini yang ditanyakan kecepatan akhir, maka kita bisa menggunakan rumus yang ini. Kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Jadi di sini ada kecepatan awal, ada waktu, kemudian juga ada percepatan. Sehingga kita bisa menggunakan ini. Kemudian karena kecepatan akhir sudah diketahui nantinya, untuk jarak yang ditempuh kita bisa menggunakan rumus ini, atau rumus ini, atau rumus ini. Sehingga nanti akan kita gunakan rumus di antara ketiga rumus ini. Pertama-tama kita mulai terlebih dahulu. Untuk kecepatan akhir ini adalah kecepatan awal 25 meter per second ditambah percepatan ini ada 2 meter per second kuadrat dikali waktu 10 second. Sehingga di sini 2 dikali 10 hasilnya 20 meter per second kuadrat dikalikan second hasilnya meter per second. Sehingga di sini 25 meter per second ditambah 20 meter per second hasilnya adalah 45 meter per second. Baik, jadi di sini untuk kecepatan akhir mobilnya ini adalah 45 meter per second. Kemudian untuk jarak yang ditempuh, itu tadi ada 3 rumus, maka di sini akan kita pakai saja untuk 2 rumus yang ini. Untuk yang pertama kita pakai rumus yang atas. Jarak yang ditempuh sama dengan kecepatan awal, di sini ada 25 meter per second, ditambah dengan kecepatan akhir 45 meter per second dibagi 2, dikalikan dengan waktu, dikali 10 second. Sehingga di sini untuk 25 meter per second ditambah 45 meter per second hasilnya adalah 70 meter per second. 10 second dibagi 2 hasilnya adalah 5 second. Maka di sini 70 meter per second dikali 5 second. Ini secondnya bisa kita coret. Hasilnya adalah 70 dikali 5. Ini adalah 350. Untuk satuannya di sini adalah meter. Baik, ini adalah jawaban apabila kita menggunakan rumus yang atas. Apabila di sini kita menggunakan rumus yang bawah, jarak yang ditempuh sama dengan kecepatan awal. Di sini kecepatan awalnya 25 meter per second. Dikali dengan waktu, waktunya ada 10 second. Kemudian ditambah setengah dikali percepatan, ini ada 2 meter per second kuadrat. Kemudian dikali waktu kuadrat. Karena di sini waktu kuadrat, ini yang dikuadratkannya ini adalah 10 second. Sehingga di sini 10 kuadrat dan second kuadrat. Maka di sini 25 dikali 10 hasilnya 250 meter per second dikali second hasilnya adalah meter. Kemudian setengah dikali 2 hasilnya 1. 1 dikali 10 kuadrat atau 1 dikali 100 hasilnya 100. Meter per second kuadrat dikali second kuadrat hasilnya adalah meter. Maka di sini 250 meter ditambah 100 meter hasilnya 350 meter. Jadi di sini untuk rumus yang kedua ini kita tidak menggunakan kecepatan akhir mobil. Kita hanya menjawabnya dengan menggunakan yang diketahui di dalam soal dan di sini ternyata jawabannya sama.
350 meter. Sekarang kita masuk contoh yang kedua. Hartono mengendarai mobil B bergerak dengan kecepatan 16 meter per second. Baik, jadi di sini kecepatan awalnya 16 meter per second. Karena mengejar waktu, ia menambah kecepatannya menjadi 24 meter per second. Sehingga di sini kecepatan akhirnya ini adalah 24 meter per second. Sehingga terjadi percepatan 2 meter per second kuadrat. Untuk yang ditanyakan, A. Hitung jarak yang ditempuh mobil. B. Hitung waktu selama kecepatan bertambah. Baik, jadi di sini untuk mencari kedua soal ini, yang ditanyakan jarak dan waktu, maka kita bisa memilih dari beberapa rumus ini. Pertama-tama karena di sini yang dicari adalah jarak, maka kita bisa menggunakan 3 rumus ini. Kita bisa menggunakan kecepatan awal, kecepatan akhir dibagi 2 dikali waktu, atau kita juga bisa menggunakan ini, atau kita juga bisa menggunakan ini. Namun di sini bisa dilihat karena yang diketahui ini hanya kecepatan awal, kecepatan akhir, dan percepatan, maka rumus yang bisa kita gunakan adalah yang ini. Kita bisa menggunakan kedua rumus ini dengan cara kita mencari waktunya terlebih dahulu, kemudian kita mencari jarak. Namun dengan rumus ini kita langsung bisa menjawab karena yang ditanyakan dan yang diketahui di sini semua ada, kecepatan akhir, kecepatan awal, dan di sini percepatan. Atau kita bisa menggunakan kedua rumus ini dengan cara di sini kita hitung yang B terlebih dahulu. Jadi di sini kita menghitung atau mencari waktunya terlebih dahulu. Namun karena di sini yang ditanyakan ini adalah jarak terlebih dahulu sehingga kita menggunakan rumus yang ini. 2 dikali percepatan dikali jarak sama dengan kecepatan akhir kuadrat dikurangi kecepatan awal kuadrat. Sehingga di sini 2 dikali 2 meter per second kuadrat dikali jarak di sini S sama dengan kecepatan akhir 24 meter per second kuadrat dikurangi 16 meter per second kuadrat. Sehingga di sini menjadi 4 meter per second kuadrat dikalikan dengan S sama dengan 576. Di sini 24 dikali 24, 576, satuannya meter kuadrat per second kuadrat karena dikuadratkan. Di sini pun 16 kuadrat ini adalah 256. Satuannya meter kuadrat per second kuadrat. Maka di sini apabila kita kurangi 576 dikurangi 256, hasilnya adalah 320 meter kuadrat per second kuadrat. Kemudian 4 meter per second kuadrat kita pindah ke ruas kanan sehingga menjadi dibagi 4 meter per second kuadrat. Maka di sini 320 dibagi 4 hasilnya adalah 80. Untuk satuannya di sini second kuadrat habis. Meter kuadrat dibagi meter hasilnya adalah meter. Sehingga di sini untuk jaraknya sudah kita ketahui ini adalah 80 meter. Kemudian karena yang ditanyakan yang B ini adalah waktu, sehingga di sini kita bisa menggunakan beberapa rumus. Di sini ada 3. Kita pilih salah satu. Ini saya pilih yang paling mudah, kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Jadi di sini kita tidak menggunakan jarak ini. Ini yang hanya diketahui langsung kita bisa mencari waktu. Maka di sini kecepatan akhir 24 meter per second, kecepatan awal ini adalah 16 meter per second. Kemudian untuk percepatan ini adalah 2 meter per second kuadrat dikali waktu. Ini yang ditanyakan. Sehingga di sini 16 meter per second kita pindah ke ruas kiri, hasilnya adalah min 16 meter per second. Maka di sini 24 dikurangi 16 hasilnya 8. Sehingga apabila 2 meter per second kuadrat kita pindah ke ruas kiri, hasilnya adalah 8 meter per second dibagi dengan 2 meter per second kuadrat. Maka di sini 8 dibagi 2 hasilnya 4, kemudian meter per meter bisa kita coret, second per second bisa kita coret, sehingga di sini untuk yang bawah ini menjadi 1 per second.
Maka kita pindah ke atas, hasilnya adalah second per 1 atau di sini second. Maka di sini untuk jawabannya 4, satuannya itu adalah second. Maka di sini waktu selama kecepatannya bertambah adalah 4 second. Sekarang untuk yang berikutnya, contoh soal yang C atau soal ketiga. Hartono mengendarai mobil C bergerak dengan kecepatan 16 meter per second. Baik, jadi di sini kecepatan awalnya atau V0 16 meter per second. Karena mengejar waktu, ia menambah kecepatannya menjadi 24 meter per second. Sehingga di sini kecepatan akhirnya 24 meter per second menempuh jarak 180 meter. Untuk yang ditanyakan, waktu selama kecepatannya bertambah dan percepatan mobil. Baik, seperti biasa di sini beberapa rumus yang bisa kita pakai. Untuk yang pertama di sini adalah waktu selama kecepatannya bertambah. Maka di sini kita bisa menggunakan rumus yang di sini ada T-nya. Untuk rumus yang ini karena percepatan di sini juga belum diketahui sehingga ini tidak bisa kita gunakan. Ini untuk kecepatan rata-rata, ini bisa kita gunakan. Kemudian ini sama dengan yang ini, kecepatan rata-rata ini adalah kecepatan awal, ditambah dengan kecepatan akhir dibagi 2, ini juga bisa kita gunakan. Ini tidak bisa kita gunakan karena ada percepatan dan ini juga tidak bisa kita gunakan. Sehingga di sini kita bisa menggunakan ini, jarak sama dengan kecepatan rata-rata, di mana di sini kecepatan rata-rata adalah V0 plus V dibagi 2, kecepatan awal ditambah kecepatan akhir dibagi 2 dikalikan waktu. Sehingga di sini untuk yang ditanyakan ini adalah T atau waktu, sehingga untuk rumusnya jarak ini adalah 180 meter, kemudian kecepatan awal 16, kecepatan akhir 24 dibagi 2 dikali T. Maka di sini menjadi 40 meter per second, 180 dikali 2 hasilnya 360. Maka di sini untuk T atau waktu 360 dibagi 40 hasilnya adalah 9. Untuk satuannya meter dibagi meter per second ini adalah second. Sehingga di sini waktu selama kecepatannya bertambah ini adalah 9 second. Kemudian untuk yang berikutnya untuk percepatan mobil kita bisa menggunakan rumus yang ini, ataupun yang ini. Di sini bisa teman-teman pilih karena untuk yang atas ini semuanya sudah diketahui, kita mencari yang A. Kemudian untuk yang tengah di sini semua juga sudah diketahui, kita mencari A, atau yang ini 2AS sama dengan V kuadrat dikurangi V0 kuadrat, ini semua juga sudah diketahui. Yang dicari adalah A atau percepatan. Sehingga kita masukkan saja, kita pilih yang ini. 2 dikali percepatan dikali jarak sama dengan kecepatan akhir kuadrat dikurangi kecepatan awal kuadrat. Maka di sini percepatannya ini yang ditanyakan, jaraknya di sini ada 180 meter, kecepatan akhir di sini ada 24, kemudian kecepatan awal ada 16. Maka di sini 24 meter per second dikuadratkan, hasilnya adalah 576 meter kuadrat per second kuadrat. Ini 256 meter kuadrat per second kuadrat. Dan untuk 2 dikali 180 hasilnya 360. Maka untuk ruas kanan ini apabila kita kurangi hasilnya adalah 320 meter kuadrat per second kuadrat dibagi dengan 360 meter. Hasilnya itu adalah 8/9 meter per second kuadrat. Ini sama-sama kita bagi dengan 40. 320 dibagi 48, 360 dibagi 40 hasilnya 9. Sehingga di sini percepatan mobilnya 8/9 meter per second kuadrat. Sekarang untuk yang berikutnya kita masuk ke soal yang D atau soal yang keempat. Manakah yang memiliki percepatan terbesar dan terkecil? Saat waktu menunjukkan 4 second, manakah kecepatan terbesar dan terkecil? Saat waktu menunjukkan 6 second, manakah jarak tempuh terjauh dan terdekat? Untuk percepatan sendiri, turunan dari rumusnya, maka akan kita temui bahwa
percepatan itu adalah kecepatan dibagi dengan waktu. Jadi saat kecepatan menunjukkan berapa dan waktu berapa itu adalah hasil dari percepatan. Mengapa demikian? Karena di sini untuk kecepatan awal, kemudian juga waktu awal, ini semuanya beranjak dari 0. Sehingga di sini untuk V0 dan T0 ini kita abaikan karena di sini semuanya dari 0. Sehingga untuk yang A, percepatannya adalah 3, kecepatan dibagi waktu, 3 dibagi 1, hasilnya adalah 3 meter per second kuadrat. Untuk yang B di sini adalah 5 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 1,6 sekian. Kita bulatkan menjadi 1,67. Kemudian untuk yang C kecepatannya 4, kemudian waktunya adalah 5, sehingga ini adalah 0,8 meter per second kuadrat. Untuk yang D kecepatannya adalah 2, kemudian waktunya adalah 6, sehingga di sini 0,3333, maka kita bulatkan menjadi 0,33. Maka dari sini sudah bisa kita pastikan untuk percepatan terbesar ini adalah yang A, dan untuk percepatan terkecil ini adalah yang D. Kemudian saat waktu menunjukkan 4 second, manakah kecepatan terbesar dan manakah kecepatan terkecil? Jadi di sini karena kecepatan awalnya semuanya dari 0, maka di sini V0-nya 0 sehingga kita abaikan. Maka di sini kecepatan ini adalah percepatan dikali waktu. Maka karena di sini T-nya 4 second, maka di sini T-nya kita ganti dengan 4. Untuk percepatannya kita masukkan ada 3, sehingga 3 dikali 4 hasilnya 12. Untuk yang B di sini ada 1,67. Dikali dengan waktu ini 4 second, sehingga menjadi 6,68. Untuk yang C ini ada 0,8, kita kalikan 4, hasilnya adalah 3,2. Dan untuk yang D 0,33 kita kalikan 4, hasilnya 1,32. Sehingga di sini untuk kecepatan terbesar ini adalah yang A dan yang terkecil ini adalah yang D. Kemudian untuk yang berikutnya untuk jarak tempuh terjauh dan terdekat waktu menunjukkan 6 second, sehingga di sini untuk waktunya ini tetap untuk kecepatan awalnya ini kita ganti dengan 0. Sehingga di sini menjadi V/2 dikali T. Maka di sini untuk kecepatan akhirnya ini ada 12 meter per second dibagi 2 dikali 6 second, hasilnya adalah 36 meter. Kemudian untuk yang B di sini ada 6,68 dibagi 2 dikali 6, hasilnya 20,04. Untuk yang C di sini hasilnya adalah 9,6 dan untuk yang D hasilnya adalah 3,96. Sehingga di sini untuk yang terjauh ini adalah yang A dan untuk yang terdekat ini adalah yang D. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan untuk yang gerak lurus vertikal.